Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengannya, bahkan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku, kita akan boleh lebih dalam lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat-Nya dan kita rasakan kuasa-Nya yang menjamah hidup kita. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau mengaruniakan kepada kami berkat yang berlimpah. Kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, kami rindu Engkau mengurapi kami. Engkau memberkati setiap kami pribadi, lapas pribadi, sehingga kami boleh memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Ya Bapa, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami, penuhi kami, urapi kami, sehingga pengertian dari Roh Kudus turun atas kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Ini kami ya Roh Kudus, kami rindu Engkau pakai lebih lagi. Kecakapan daripada Tuhan turun atas setiap kami, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengar firman dengan tema, bukan karena kemampuan, tetapi kemauan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Mari saudaraku, saya Aita untuk membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan saudara menyimaknya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.
Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang. Sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia-manusia jauh-jauh. Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika aku tinggal di situ, masih 1/10 dari mereka. Mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kitab Yesaya ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan memanggil Yesaya dengan cara yang luar biasa. Melalui penglihatan, dan di dalam penglihatan itu, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, dikelilingi para serafim yang meninggikan namanya. Yesaya kemudian merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi matanya tetap tertuju kepada Allah, sehingga Allah berkenan kepadanya. Perkenanan Allah diwujudkan melalui adanya serafim yang menyentuhkan bara api pada mulut Yesaya. Hal itu sekaligus menyimbolkan bahwa dosa Yesaya telah dihapuskan. Akhirnya, karena merasa telah dipulihkan dengan yakin, Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudaraku, seperti halnya Yesaya yang dipanggil dan dipulihkan, di dalam kehidupan kita pun sebenarnya Tuhan sudah memanggil kita untuk berkarya baginya melalui setiap peran dan kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin kita yang tidak terlalu fokus dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah, sehingga kita pun kehilangan kesempatan dan merasakan sapaan panggilan bagi Allah setiap kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita meyakini bahwa ketika kita mau mengarahkan diri dan fokus kepada Allah, maka Allah akan memanggil, memulihkan dan memperlengkapi kita, tidak peduli siapa kita dan apa latar belakang masa lalu kita. Memang keraguan itu akan selalu hadir ketika kita dihadapkan kepada sebuah tugas, panggilan ataupun sebuah tantangan. Logika kita akan segera mengukur batas kemampuan kita. Dan di saat ukuran kita tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dibebankan, maka keraguan pun akan segera muncul. Saudaraku, sebuah jawaban kontras bisa kita dapati ketika Yesaya berada dalam situasi mirip mendapat panggilan yang berbeda dengan Musa. Yesaya langsung menyatakan kesiapannya tanpa memandang kemampuannya. Dan berbeda dengan Musa yang berdalih ketika Tuhan memanggil dia. Saudara-saudaraku, apakah Yesaya termasuk orang yang percaya diri berlebihan? Saya pikir tidak. Saya yakin Yesaya pun tahu batas-batas kemampuannya sebagai manusia. Tetapi ia menyadari betul bahwa ia hanyalah utusan, seorang hamba, dan ia tidak perlu takut. Bukankah ia memiliki Tuhan yang dengan penuh kuasa yang tidak terbatas? Ini adalah sebuah sikap yang seharusnya segera muncul dalam diri kita ketika Tuhan memberi sebuah tugas ataupun amanat ataupun panggilan di dalam diri kita semua. Bukan melihat kekurangan ataupun ketidakterbatasan yang ada dalam diri kita, tetapi biarlah kita segera mengarahkan pandangan kepada Sang Pemberi tugas, bukan mengeluh, bukan berdiam, ataupun kita malah membantah. Tetapi sudah sepantasnya kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Bukan kemampuan kita yang terpenting, tetapi kemauan kita.
Selebihnya biarkan Tuhan yang berkreasi di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, kita boleh belajar lebih lagi seperti yang saya alami di dalam setiap menggali firman Tuhan. Di dalam membagikan renungan harian Kristen, semakin banyak yang saya gali, semakin banyak yang saya baca, maka Tuhan memberikan rahasia-rahasia yang banyak yang disingkapkan kepada saya untuk dibagikan. Dan semakin lebih saya rindu, mau, maka semakin terbuka pula mata saya untuk melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas di balik setiap firman Tuhan yang kita renungkan. Saudaraku, kita boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, tetapi biarlah kita semakin rindu untuk menggali, merenungkan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan berbicara melalui setiap kita. Sang sutradara terbesar sedang mencari orang-orang pilihannya untuk masuk di dalam karya besar yang sudah dipersiapkan Tuhan. Dia sedang mengamat-amati, dia sedang menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Bukan hanya saat kita sedang melakukan sebuah pekerjaan besar, tetapi saat kita sedang melakukan peran kecil pun, Tuhan sedang memberikan kita kekuatan, kesanggupan, bahkan Tuhan sedang memperlengkapi kita. Asal kita mau, dan Tuhan akan memakai kita. Nah, saudaraku, tawaran ini datang kepada setiap kita pada saat ini. Maukah saudara turut ambil bagian dalam pekerjaan besar Tuhan? Adakah panggilan Tuhan yang saat ini sedang Anda alami, sedang Anda jalankan? Maka saudaraku, jangan tunda dan jangan ragu. Terima dan segera berani berkata seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kemauan kita. Itulah yang Tuhan mau. Pastikan jawaban Anda, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pelita bagi kami. Kami mau, kami siap melakukannya. Kami mau melakukan pekerjaan besar seperti apa yang Yesus lakukan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami mau melakukan panggilan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku. Biarlah kita terus mengubah hati kita untuk berani respon kepada panggilan Tuhan. Dan kita percaya kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa dimanapun kita berada. Have a great day and God bless you all.